Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. First, my name is Rivita Arabella Buruginting. I want to tell you about my assignment entitled homeostasis. Kita akan mulai dari bagian definition, di mana itu kemampuan tubuh untuk menjaga kestabilannya di bagian lingkungan internal daripada lingkungan eksternal. Nah, itu digunakan untuk menjaga keoptimalan dari fungsi sel, jaringan, dan organ. Lanjut, kita bakal masuk ke komponen homeostasis, di mana itu dibagi 3, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Nah, kalau bagian reseptor itu dia itu proses sensor untuk mendeteksi perubahan. Nah, contohnya itu ada termoreseptor suhu. Lalu yang kedua itu ada pusat kontrol atau integrator. Nah, itu contoh organnya itu ada otak atau hipotalamus. Terakhir adalah efektor, di mana itu tempat menerima sinyal. Nah, contohnya itu ada otot dan kelenjar, di mana hasil dari penangkapan sinyal itu contohnya ada kelenjar keringat dan vasostrict. Nah, lanjut untuk mechanism of homeostasis itu dibagi 2, yaitu ada umpan balik negatif dan umpan balik positif. Dimana kalau yang umpan balik negatif itu untuk menjaga keseimbangan dengan melawan perubahan. Contohnya itu regulasi suhu tubuh saat kita demam dan kadar glukosa darah. Lalu yang kedua umpan balik positif atau positive feedback. Nah, itu untuk memperkuat respon hingga proses selesai. Nah, contohnya itu ada kontraksi, persalinan dengan oksitosin, dan pembekuan darah. Nah, selanjutnya untuk example of homeostasis system atau contoh dari homeostasis system, itu yang pertama ada thermoregulasi atau suhu tubuh, di mana itu contoh organnya ada hipotalamus. Nah, efeknya itu dia bakal keringetan atau vasodilatasi saat kita demam. Lalu yang kedua ada kadar glukosa darah. Nah, itu terjadi di pankreas, yang mengontrol itu pankreas. Nah, contohnya itu ada insulin dan glukagon. Nah, selanjutnya ada pH darah, di mana itu contohnya ada sistem buffer bikarbonat, respirasi, dan ginjal. Terakhir ada keseimbangan air dan elektrolit, contohnya itu ada hormon ADH dan aldosteron. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mengganggu homeostasis. Itu yang pertama ada penyakit kronis, contohnya itu diabetes dan hipertensi. Lalu yang kedua ada stres lingkungan, contohnya itu ada panas, dingin, dan keadaan dehidrasi. Terakhir karena infeksi atau trauma. Nah, pentingnya homeostasis itu yang pertama menjamin fungsi enzim tetap optimal, lalu yang kedua menjaga kestabilan internal tubuh, lalu terakhir ada mencegah kerusakan organ dan kematian sel dan organ. Nah, untuk referensi saya ngambil dari Gueton and Hell Textbook of Medical Physiology. Lalu yang kedua ada Human Psychology and Integrated Approach, itu edisi 8 tahun 2020. Yang pertama tadi tahun 2021. Terakhir ada Founders Human Physiology, The Mechanism of Body Function, itu Whitmeier sama MC Grow Health Education edisi 16, itu tahun 2023. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mengampun. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.